Kubu Anies ini nampaknya panas, pingin cepat-cepat juga mengumumkan kapten tim sesnya. Tapi sudah beberapa kali disampaikan ke media, lalu ditolak. Kan jadi memalukan. Halo guys, kembali bersama saya Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Sepanjang perjalanan pencapresan Anies Baswedan yang sudah 1 tahun ini ya, sepertinya Anies ini satu-satunya capres yang paling banyak mendapatkan penolakan. Terakhir ini yang saya baca di media adalah Dian Sastro. Dian Sastro yang katanya menolak mentah-mentah tawaran untuk menjadi ketua tim pemenangan atau tim sukses atau tim ses pasangan Anies Cak Imin. Masuk berita media nasional, kok isinya malah penolakan oleh seorang figur publik yang terkenal seantero Indonesia. Dian Sastro ini terkenalnya lintas generasi ya. Jadi berita penolakan Dian Sastro ini cukup menodai kubu Anies Imin ya. Dan ini bukan penolakan yang pertama. Seperti yang tadi saya bilang, Anies ini jadi capres yang paling banyak mengalami penolakan. Ketika masih belum punya bacawa pres dulu, Anies sudah mendapat penolakan dari Mahfud MD. Dalam konteks yang sama, yakni menjadi bakal cawapres Anies, kemudian ada pula penolakan dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah, dan kemudian Yeni Wahid juga menyampaikan penolakannya yang waktu itu cukup memalukan kubu Anies. Akhirnya Anies yang meninggalkan koalisi untuk mendapatkan cawapres. Anies atau Nasdem nih ya. Setelah Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, apakah penolakan itu berhenti? Ternyata masih berlanjut. Penolakannya justru makin blunder dan memberikan kesan adanya matahari kembar di kubu Anies. Ada ketidakkompakan antara Anies dan Caimin. Ini terlihat dalam kasus penyebutan Najwa Shihab yang sempat diklaim oleh Caimin bahwa Najwa ini masuk sebagai kandidat kapten tim ses mereka. Tapi lucunya, Anies malah memberi pernyataan yang berbeda. Kata Anies, belum ada pembicaraan sama sekali tentang Najwa Shihab. Loh, kok beda omongan mereka berdua? Perbedaan omongan ini sebenarnya sangat menarik untuk dikulik ya, karena jadi sangat blunder. Seperti yang saya sebut tadi, seakan ada matahari kembar di kubu Anies. Namun blunder ini kemudian tertutupi dengan klarifikasi dari Najwa Shihab yang menyatakan dirinya menolak jadi bagian dari tim ses pasangan Anies Imin. Bahkan menurut Najwa, belum pernah ada komunikasi mengenai hal itu dengan pihak manapun, termasuk dari PKB. Waduh, malu bener ini ya. Pingin banget cari perhatian, caper buat diberitakan di media, tapi ujung-ujungnya bikin malu. Namun rupanya kubu Anies ini nggak kapok. Muncul lagi nama Kiai Said Akil Siraj sebagai kandidat ketua tim ses Anies Imin. Isu ini langsung dibantah oleh pihak Kiai Said Akil, yakni oleh Sekretaris Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOE), di mana Kiai Said adalah ketuanya. Menurut Imam dituduh Sekretaris LPOI, isu tersebut tidak benar. Kiai Said disebut tidak pernah bertemu atau bicara soal itu dengan pihak siapapun. Pernyataan penolakan dari pihak Kiai Said itu juga memberi kesan bahwa enggak level sekelas Kiai Said Akil untuk menjadi kapten tim ses Anies Imin. Enggak level ya. Ini sangat memalukan buat kubu Anies ya. Nggak tahu deh mereka ngerasa apa enggak gitu. Karena keblunderan ini berulang lagi. Kali ini yang kena adalah Dian Sastro. Dian Sastro termasuk dikenal di lintas generasi ya, seperti yang tadi sudah saya bilang. Karena memang sudah cukup lama jadi model dan artis. Iklannya pun masih tayang di televisi. Nah, nama Dian Sastro disebut oleh petinggi PKB sebagai satu nama yang sempat diusulkan menjadi atau sebagai ketua tim ses Anies. Petinggi PKB ini pun menyebut bahwa sosok Dian menurut dia cocok untuk memimpin tim pemenangan di Pilpres. Disamakan karakternya dengan Anies dan Caimin yang dia sebut aktivis dan cerdas. Menyebut figur publik yang ngetop seperti Dian Sastro harusnya disertai dengan kehati-hatian ya.
sama halnya dengan sosok Najwa Shihab dan Kiai Said Akil. Karena ternyata memang belum ada kepastian dari pihak Dian Sastro, kemudian malah memberikan penolakan yang juga masuk media berita nasional. Judulnya juga cukup memalukan buat kubu Anies Imin. Judulnya gini, Dian Sastro tolak mentah-mentah tawaran jadi ketua pemenangan Anies Baswedan Cak Imin. Wah, ditolak lagi, blunder lagi, memalukan lagi kan? Kalau apa yang disampaikan ke publik itu yang pasti-pasti aja. Jangan gara-gara panas karena tim ses capres lain, Ganjar Pranowo, sudah punya kapten yang mumpuni. Kubu Anies ini nampaknya panas, pingin cepat-cepat juga mengumumkan kapten tim sesnya. Tapi sudah beberapa kali disampaikan ke media, lalu ditolak. Kan jadi memalukan. Atau kubu Anies ini memang sedang mengetes ya sejauh mana kebalan kulitnya menanggung malu ya. Seperti ketika Caimin mengklaim bahwa dalam hasil survei internal mereka yang dilakukan oleh lembaga Polmark EF Saifullah, hasilnya mereka menang. Mengklaimnya di media nasional pula. Ternyata survei itu hanya dilakukan untuk daerah Jawa Timur saja, bukan di tingkat nasional. Kelihatan ya gerasa-gerusu, nggak teliti, sangat memalukan untuk orang yang akan berkontestasi untuk menjadi pemimpin negara ini. Jadi ya mungkin saja ini juga bagian dari latihan untuk mengetes ketebalan kulit muka. Justru yang pasti-pasti aja itu nggak segera disampaikan oleh kubu Anies ke publik. Seperti kunjungan Anies dan Caimin ke Petamburan bertemu dengan Imam Besar Rizik Syihab. Pertemuan itu awalnya disebut tidak mengandung agenda politik oleh PKB dan Nasdem. Masa sih? Rasanya nggak mungkin ya. Dalam tahun politik, kunjungan pun dilakukan berpasangan, di mana pasangan Anies dan Caimin ini dikenal sebagai pasangan bakal capres-cawapres. Sementara Anies punya sejarah panjang politis dengan kelompok yang dipimpin oleh Rizik Syihab. Dan bagi pihak Rizik, bisa jadi ada nuansa permintaan restu Rizik buat pasangan Anies Imin, walaupun tidak secara terang-terangan. Jadi memang ada harapan sepertinya ya di pihak Rizik untuk diajak bergabung dalam kubu Anies. Awalnya tidak mengakui adanya agenda politis, namun beberapa hari kemudian pihak PKB menyatakan bahwa mereka tidak akan menolak jika kelompok 212 dan FPI memberikan dukungan pada Anies. Nah, gitu dong, menyampaikan kepastian. Kan memang masuk akal ya, benar-benar masuk akal bahwa sang imam besar Rizik Syihab dan kelompoknya mendukung Anies. Sudah ada rekam jejak kebersamaan dalam sejarah mereka. Publik pun pasti nggak akan heran ketika kelompok 212 memberikan dukungan pada Anies. Daripada menyebut nama-nama seperti Najwa Shihab dan Dian Sastro, publik bakal terheran-heran kalau Mbak Najwa atau Mbak Dian sampai mau. Loh, kok mau sih? Nah, tapi kalau kelompok 212 dan Rizik Syihab, nggak bakal ada yang heran. Apalagi kalau Rizik yang dijadikan sebagai ketua tim pemenangan atau tim ses pasangan Anies Imin. Saya kira publik nggak bakal julid atau nyinyir, karena mereka itu sudah seperti sebuah kesatuan kan ya. Kalau memang Anies mencari sosok kapten yang senior, berpengalaman, seorang ulama, punya banyak pengikut dan pendukung, tahu caranya berkomunikasi, berorasi yang mengundang perhatian publik, maka nama Rizik Syihab saya kira cocok ya. Orang sudah sejak lama mengasosiasikan Anies dengan Rizik Syihab. Jadi malah lebih gampang untuk berkampanye. Ya ini sih lebih baik ya. Ketimbang blunder dan terus menanggung malu karena ditolak terus oleh beberapa figur publik. Nah ini kan sekarang bahwa Anies sudah ditolak oleh Najwa Shihab dan Dian Sastro. Itu kan sudah jadi rekam jejaknya Anies dan Caimin. Sudah jadi fakta sejarah. Nggak bisa dihapus dan dihilangkan dari sejarah. Susah itu. Dari suara netizen yang sempat saya baca-baca, ada juga yang mengusulkan nama Neno Warisman atau Ratna Sarumpait. Karena ini kan konteksnya semua perempuan ya. Ya saya kira kurang lebih dengan status kebersamaan Anies dengan Rizik Syihab. Bisa-bisa aja. Tuh, udah banyak pilihan loh. Tinggal ditentukan oleh pasangan Anies Caimin. Oke guys, kita lihat saja perkembangannya ya. Begitulah rasanya ditolak-tolak. Kura-kura memang juara.